Jelas. Selamat pagi, siang, Prof. Jati. Pada pertemuan ini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang berhubungan dengan FMEA dengan judul The Analysis of Converdam Construction Based on Risk Assessment Using Hierarchy and FMEA Method. Untuk identitas artikelnya ini dengan judul The Analysis of Converdam Construction Based on Risk Assessment Using Hierarchy and FMEA Method dengan penulis satu yaitu Nala Nabila Saraswati, Julia Stuti, penulis dua Catur Hari Priyambodo, dan penulis tiga yaitu Lalu Marhayani Kesuma dengan penerbit IOP Publishing di tahun 2023. Untuk pendahuluannya yaitu Bendung Tamblang yang terletak di Das Tukadaya dibangun untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, pembangkit listrik, mikrohidro, pengendali banjir, serta mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, dalam proses konstruksinya, bangunan bendungan sementara atau konverdam untuk mengalihkan aliran sungai agar area kerja tetap kering. Nah, kegagalan pada struktur ini dapat berdampak besar terhadap keselamatan biaya, biaya, dan waktu pelaksanaan akibat berbagai resiko, baik dari faktor alam, operasional, maupun faktor K3. Untuk ringkasannya ada metodologinya. Nah, di artikel ini penelitian dilakukan melalui studi literatur dengan penyebaran kuesioner pada 30 responden ahli yang mayoritas memiliki pengalaman pengalaman kerja dari 21 tahun di proyek sumber daya air. Dan data diolah secara statistik menggunakan perangkat lunak SPSS untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Identifikasi bahayanya terdapat 16 potensi risiko bahaya yang terbagi menjadi 6 deskripsi pekerjaan mulai dari survei, pekerjaan mobilisasi, dewatering, pembersihan lahan, penggalian lahan, dan penimbunan tanah. Nah, ini adalah resiko-resiko yang disebutkan tadi, resiko yang paling dominannya. Nah, untuk hasilnya, berdasarkan HIRAR, ditemukan 12 resiko kategori sedang dan 4 resiko kategori rendah. Resiko tertinggi adalah potensi tanah longsor pada pekerjaan galian dengan nilai matriks 12. Ini berdasarkan survei ya, yang paling tinggi yaitu tanah longsor. Nah, berdasarkan FMEA, resiko paling dominan dengan risk priority number-nya adalah 91% adalah keruntuhan convert dam akibat hujan ekstrem atau banjir. Untuk kelebihan artikelnya, penggabungan dua metode, yaitu metode HIRAT untuk identifikasi dan kontrol risiko dan FMEA untuk menentukan prioritas risiko. Dan kelebihan yang kedua, identifikasi risikonya detail, ada 16 potensi risiko berbahaya dari berbagai tahapan pekerjaan convert dam, mulai dari survei hingga penimbunan yang tadi. Dan yang ketiga adalah responden berpengalaman, menggunakan 30 responden yang berpengalaman lebih dari 5 tahun di dunia konstruksi. Sehingga penelitian ini memastikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada yang keempat ada rekomendasi pengendalian, yaitu menggunakan
hierarchy of control, yaitu eliminasi, substitusi, engineering, administratif, dan APD yang langsung bisa diterapkan di proyek. Kurangan artikel, skala penelitiannya biasanya menggunakan 30 responden. Nah, potensi bias karena kurang generalis, kurang generalisasi untuk proyek lain. Nah, yang kedua, perhitungan kurang praktis. Nilai risk priority number ditampilkan dalam persen yang tidak umum dalam praktik FMEA, sehingga membingungkan. Tidak ada validasi di lapangan, yaitu analisis lebih banyak berbasis kuesioner literatur, bukan monitoring di lapangan langsung. Dan yang keempat, kurang eksplorasi faktor teknis. Nah, di penelitian ini banyak berfokus pada ketiganya ya, tetapi aspek teknis desain konverdamnya tidak dibahas seperti geoteknik atau hidrologinya. Nah, untuk implikasi untuk proyek konstruksi. Nah, di penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi manajemen proyek konstruksi dari perencanaan kontingensi, yaitu pengelola proyek memprioritaskan mitigasi terhadap banjir atau hujan ekstrim. Mengingat resiko ini memiliki dampak paling besar, jadi harus paling diperhatikan itu dampaknya. Dan untuk yang kedua ada investasi teknologi monitoring. Nah, penggunaan alat seperti automatic water level record untuk mengukur curah hujan portable sangat disarankan. Belum terjadi hujan dan tanah longsor itu. Jadi diprediksi dulu dengan alat ukurnya. Nah, yang ketiga adalah standarisasi prosedur. Pekerjaan galian dan timbunan memerlukan pengawasan ketat dan pemeriksaan kelayakan alat seperti dump truck dan bulldozer untuk secara berkala untuk mencegah kecelakaan fatal seperti terlindas truk atau longsor tiba-tiba. Untuk manajemen sumber daya manusianya diperlukan pelatihan standar keselamatan dan memastikan bahwa operator memiliki surat izin operasi yang valid untuk meminimalkan risiko human error. Untuk potensi aplikasi pada konteks Indonesia, untuk kondisi geografis, karena di bagian Indonesia ada yang punya hujan cukup ekstrim, jadi ini sangat realistis untuk diterapkan di Indonesia, penelitian-penelitian ini. Untuk yang kedua ada kepatuhan regulasi, yaitu dengan metode yang diusulkan dengan modul bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK di tahun 2022 dari Kementerian PUPR. Dan yang ketiga, perlindungan tenaga kerja. Penerapan hierarki kontrol yang ketat dapat membantu menurunkan risiko kecelakaan pada proyek-proyek strategis nasional yang seringkali memiliki tekanan durasi kerja yang tinggi. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan, Mas? Baik, Mas Andra, selamat siang. Mungkin pertanyaan dari saya, Mas ya. Hmm. Jadi gini, tadi ini kan Mas Andra bahas cover dam ya, Mas ya. Antisipasi dalam pembangunan dan pasca pembangunan cover dam dengan FMEI, Mas. Iya, Mas. Nah, tadi seperti yang Mas Andra jelaskan, pada implikasi proyek konstruksi di tahap perencanaan kontingensi. Pengelola proyek harus memprioritaskan mitigasi terhadap banjir dan hujan ekstrim, mengingat resiko ini memiliki dampak paling besar. Ya, Nah,
Pertanyaan saya gini, Mas. Jikalau nanti pada tahap konstruksi itu terjadi hujan ekstrim dan banjir pada Hmm. cover dam. Nah, itu kira-kira langkah pengendalian apa, Mas, yang bisa diterapkan dalam hal tersebut? Nah, mungkin Untuk seperti itu sih, Mas. kalau sebelum terjadi kan berarti ada mitigasinya ya Mas ya. Nah, Iya, mitigasinya ya itu yang di bawahnya ini seperti penggunaan alat water level record untuk mengukur curah hujan. Jadi sebelum ada insiden di situ, misal udah akan hujan nih. Nah, pekerjanya ini kan dulu di dihentikan dulu disuruh gitu. apa disuruh berhentilah kalau ada hujan untuk mana penangannya jadi mitigasi dan jangan sampai ada aksiden dulu dengan cara dengan bantuan alat yaitu automatic water level record untuk mengukur curah hujan dan jaga-jaga untuk pengawas dan sebagainya yang di lapangan gitu Mas. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Mas Chandra. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Mas Chandra. Eh, Terima kasih Mas untuk akhir dari pemaparan ini. Saya ucapkan terima kasih pada rekan yang ikut serta dan kepada Prof. Jati. Terima kasih. Stop.